Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nian kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berkado saat iko di hari Sabtu 3 Juni 2023. Benar. Kita balik pula dalam program Bekabar Jambi. Betul. Saya nak tanya dulu Amsal, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Caranya siang ke? Yonian lah. Ainun sehat. Alhamdulillah. Tanggal muda pula kini itu kan. Betul. Jadi hari ko juga libur. Kanti-kanti juga pasti sudah punya rencana nak kemana bahaya untuk hari ko. Tapi siang ko harus nonton Bekabar Jambi dulu. Betul. Nah, karena kita juga sudah nyiapin ada sejumlah informasi-informasi penting di Provinsi Jambi yang harus kanti-kanti tahu. Salah si ko ada ketersediaan dan harga pangan jelang Idul Adha KG dijamin aman. Nah, kemudian ada Januari hingga Mei, 28 titik panas terdeteksi di Kabupaten Tebo. Nah, selanjutnya ada KPU Kota Jambi yang akan mempersiapkan pleno daftar pemilih tetap. Tentunya bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Aidin Hussein, ikulah Bekabar Jambi selengkapnya. Nah, ganti-ganti untuk berita pertama kita, iko ada jelang Idul Adha KG, tentunya ketersediaan dan harga komoditi pangan untuk wilayah Provinsi Jambi dijamin aman. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Asrap, menjamin ketersediaan komunitas bahan pangan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Kecukupan ketersediaan bahan pangan IKO juga berlaku untuk daging ayam, daging sapi segar dan kerbau, telur ayam, gula pasir, hingga minyak goreng. Selain menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi mencukupi, Asrap juga memastikan harga-harga kebutuhan pokok yang dijual di pasaran seluruhnya dalam kondisi stabil. Lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Hari Raya Haji dinilai saat IKO masih dikendalikan dengan baik berkat kerjasama seluruh pihak. Sementara untuk fluktuasi yang terjadi pada komoditas daging ayam, telur ayam, serta beras yang terjadi secara nasional, pemerintah Provinsi Jambi sedang merumuskan solusi yang tepat. Ini pangan tersedia dengan cukup. Nah, jadi ini kuncinya. Jadi yang jelas sekarang ini pangan sangat cukup ketersediaannya. Nah, kemudian masalah harga, kalau harga semuanya ya hampir terjangkau semua dengan mak-mak, dengan ibu-ibu, karena tidak ada yang begitu tinggi gitu ya. Asrap menambahkan, untuk memastikan ketersediaan pangan terus aman bagi kebutuhan masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya semaksimal mungkin melakukan pengendalian harga sesuai instruksi pemerintah pusat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Amsal, nampaknya dua pembuka berita kita sehari kok dikhususkan untuk emak-emak sama nyai-nyai yang ada di rumah. Nah, begitu juga dengan berita kita selanjutnya yang kedua, ada harga sejumlah kebutuhan pokok pasar kini mulai merangkak naik. Nah, mengantisipasi hal itu dalam kenaikan harga, PJ Bupati minta Sekda bersama tim turun ke pasar untuk mengintervensi harga barang yang mengalami kenaikan. Menyikapi adanya lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar jelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun iko, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah meminta Sekda bersama organisasi perangkat daerah terkait turun langsung ke semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Muaro Jambi untuk memastikan ketersediaan barang dan harga. PJ Bupati menegaskan, jika ada kenaikan yang signifikan, Pemkab dapat menggunakan anggaran belanja tak terduga atau BTT untuk melakukan intervensi kebutuhan pokok yang harganya mengalami kenaikan. Besaran BTT yang telah dialokasikan pada APBD murni mencapai 2 miliar rupiah. Itu sudah dalam menonjol, kita kan ada dana BTT yang bisa kita keluarkan untuk melakukan intervensi sehingga harga itu bisa stabil. 30. Tapi turunkan tim dulu, kita lihat dulu. Kadang-kadang kan di pasar Sengati misalnya harganya 15.000, bisa saya Sungai Galang pasarnya 13.000, tapi pasarnya mungkin 10.000. Pemkab akan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan maupun yang bermain dengan harga barang pada momentum Idul Adha 1444 Hijriah.
Pemkab bersama Forkopimda telah berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama memastikan harga kebutuhan pokok stabil di pasaran. Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk tim pengecekan hewan kurban. Hal tersebut untuk memastikan hewan yang akan dikurbankan kageknya pada Idul Adha dijamin sehat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk tim pengawasan hewan kurban agar tidak ada hewan kurban yang cacat atau sakit diperjualbelikan. Tim Iko Kagi akan turun ke lapangan melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban, sehingga hewan yang dikurbankan adalah hewan yang sehat. Pemprov Jambi juga mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kaki (PMK). Meski kondisi saat Iko masih dalam posisi terkendali dan tidak ada kasus PMK di Provinsi Jambi, namun antisipasi tetap harus dilakukan. Pemprov mengimbau kepada seluruh kabupaten kota agar melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke daerah masing-masing. Kepada pemerintah kabupaten dan kota, kebutuhan akan hewan kurban yang pertama itu hewan kurbannya sehat, tidak cacat. Dan yang perlu diwaspadai, dia sehat. Nah, untuk sehatnya itu nanti akan ada pengecekan dari Dinas Peternakan Provinsi Jambi yang di bawah naungan TPHD. Sudirman juga mengatakan vaksinasi pada hewan ternak juga masih akan dilakukan untuk mengantisipasi penularan kasus PMK. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, harus pilih-pilih pula kakek kalau nak kurban tuh kan hewan ternaknya harus sehat. Benar. Supaya kakek dagingnya juga bakal sehat dikonsumsi sama masyarakat. Alhamdulillah, dengar lagi kita lebaran haji. Betul, Amsal data kaso. kira-kira kurban tak tahun kok? Insya Allah, ya. Saya kurban kok. Kurban apa tuh? Kurban paso. Nah, ganti-ganti kami juga masih punya sejumlah informasi menarik lainnya yang pasti akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya bacalek wajib terdaftar jadi pemilih pada pemilu 2024. Baik, terima kasih Kati-Kati masih setia duduk bertonggok di depan TV ya, Hamsul ya. Untuk berita selanjutnya, terhitung sejak Januari hingga Mei 2023, sebanyak 28 titik panas terdeteksi. Sementara luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 4 hektar. Data dari Manggala Agni Daerah Operasional Sumatera 12 dari bulan Januari hingga Mei 2023. Tercatat ada 28 titik panas yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Tebak. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Sementara titik panas terbanyak berada di Kecamatan Sumai dan 7 kota. Kepala Manggala Agni Daerah Operasional Sumatera 12 Tata Jalo Aripa mengatakan, sehabis dilakukan pengecekan ke lapangan dari 28 titik panas, hanya ada beberapa titik dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga menyebabkan timbulnya titik api. Sementara dari Januari hingga Mei, luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadilah capai 4 hektar lebih. Sebagian besar kebakaran disebabkan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena buka lahan. Jumlah hotspot istilahnya yang kami lakukan verifikasi, mungkin ada beberapa yang sudah kita tindak lanjuti dengan pengecekan lapangan bersama-sama dengan mitra terkait TNI Polri. Jadi ada beberapa yang memang telah terjadi kejadian karhutlah dan itu sudah kami laporkan ke pimpinan. Dan tentunya itu akan dilakukan verifikasi setiap awal bulan. Masyarakat Kabupaten Tebo juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, petugas Manggala Agni juga rutin lakukan patroli di kawasan rawan karhutlah dan perkebunan masyarakat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita pemilu serentak di mana KPU Kota Jambi saat IKO tengah mempersiapkan daftar pemilih sementara hasil pembaikan atau DPSHP untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024 KG.
KPU Kota Jambi telah merampungkan data daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP Pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPSHP di Kota Jambi, terdapat 452.455 orang pemilih, terdiri dari 222.782 orang laki-laki dan 229.000 orang perempuan. PLT Ketua KPU Kota Jambi Arif Lesmana Yoga mengatakan, data tersebut akan dipersiapkan untuk dijadikan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Namun jumlah DPSHP masih dapat berubah karena KPU saat itu masih fokus untuk melakukan verifikasi dan menganalisa data-data ganda, sehingga penambahan maupun pengurangan daftar pemilih bisa baik terjadi dalam tahapan IKO. 452.455 orang pemilih dalam DPSHP Kota Jambi tersebar di 11 kecamatan, dengan rincian 39.435 pemilih di Kecamatan Tlanepura, 42.488 pemilih di Jambi Selatan, 49.266 pemilih di Jambi Timur, 8.503 pemilih di Pasar Jambi, 9.598 pemilih di Pelayangan. Selanjutnya, Kecamatan Danau Teluk sebanyak 9.718 pemilih, Kota Baru 60.739 pemilih, Jelutung 44.381 pemilih, Alam Barajo 78.368 pemilih, Danau Sepin 31.659 pemilih, dan Kecamatan Palmerah 78.340 pemilih. Yogi Ramadhani, TPRI Jambi melaporkan. Baik, ganti-ganti masih persiapan soal pemilu nampak ya, Hamsul. Nah, berita selanjutnya bakal calon legislatif mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi wajib terdaftar menjadi pemilih pada pemilu 2024. Dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, KPU dibantu oleh sejumlah badan ad hoc, salah sikoe panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Ada beberapa tugas anggota PPK dalam pemilu, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Salah sikoe menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. Bahkan PPK memiliki salah siko tugas utama dalam memenuhi persyaratan bakal legislatif yang akan bertarung pada pemilu 2024. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi, Popriyanti mengatakan bakal calon legislatif wajib memiliki surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Surat keterangan tersebut hanya dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan juga Panitia Pemungutan Suara. Artinya siapapun bacalek yang akan mendaftarkan diri baik ke DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota wajib melampirkan syarat surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Jika bacalek tidak memiliki surat keterangan tersebut, maka KPU Kabupaten Kota, Provinsi hingga KPU RI akan mencoret nama bacalek tersebut. Untuk bakal calon legislatif itu meminta mereka terdaftar sebagai daftar pemilih sementara di mana mereka tinggal. Jadi misal mereka akan menjadi caleg DPR RI, DPRD Provinsi atau dimanapun, mereka wajib terdaftar sebagai daftar pemilih sementara di mana zona mereka tinggal. Dan saat ini dari mulai tanggal yang ditentukan oleh KPU pada tanggal 14 kemarin dan hingga sekarang masih berjalan hingga tahap DCT ditetapkan, masih melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Jadi bagi bacalek yang masih mau datang kepada PPS, yang mengeluarkan itu tingkat PPS ya, tingkat kelurahan masing-masing, mereka mau meminta mereka terdaftar sebagai DPS masih bisa dikeluarkan. Sementara anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan jika syarat terdaftar sebagai pemilih belum dipenuhi bacalek pada saat verifikasi administrasi, masih akan diberikan kesempatan untuk melengkapinya. Namun hingga masa perbaikan berkas tak juga dilengkapi, maka KPU berhak untuk mencoret atau menyatakan bacalek tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS. Yogi Ramadhani, TPRI Jambi melaporkan.
Nah, kalau sekarang tuh kan masih proses verifikasi. Jadi KG kalau misalnya ada arahan untuk memperbaiki berkas, yo para bacalek Iko juga dipersilakan untuk melengkapi supaya KG bisa ikut di kontestasi pemilu 2024. Benar, Amsol. Begitu juga dengan persiapan jemaah haji KG untuk nyai-nyai, datuk-datuk, emak kita, ayah yang nak berangkat. Persiapannya juga harus mantap. Iya nih lah. Jadi bukan pemilu baik, tapi yang jadi harapan kita juga KG ibadah haji masyarakat juga dapat berjalan lancar ya. Nah, KG kita juga punya informasi terkait dengan ibadah haji di mana ada batas maksimal barang bawaan jemaah calon haji yang cuma 32 kg yang akan kami hadirkan usai yang mau lewat Iko. Tetaplah bersama kami di Bekabar Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih bertongkol di depan TV menyaksikan kami berdua dalam Bekabar Jambi. Nah, Kaliko juga ada informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 di mana jalan keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Batanghari sejumlah persiapan telah dilakukan. Salah sikoe adalah manasik haji dengan dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan dimulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Jelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, JCH asal Batanghari telah menyelesaikan beberapa tahapan persiapan haji. Salah sikonya manasik haji. Ada 10 kegiatan manasik yang wajib dilaksanakan 138 JCH, yakni 2 kegiatan di tingkat kabupaten dan 8 kegiatan di tingkat kecamatan. Kasih Haji dan Umroh Helmi mengatakan semua proses manasik tersebut telah rampung dijalani oleh para JCH. Proses manasik sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada JCH tentang tata cara pelaksanaan haji selama di Tanah Suci. Tidak hanya itu, berbagai pembekalan tentang regulasi dan aturan juga disampaikan ke setiap JCH, sehingga 7 tahapan ibadah haji bisa dijalani semua oleh para calon haji. Untuk manasik tingkat kabupaten itu lebih menitik beratkan tentang keadaan terkini atau aturan teknis kita selama kita melaksanakan haji, tentang akomodasi, konsumsi kita, penjelasan masalah-masalah tersebut selama kita melaksanakan haji. Proses pembekalan JCH pun akan berlangsung hingga pekan Iko dan KG akan dilanjutkan dengan persiapan keberangkatan JCH yang dijadwalkan pada 11 Juni 2023. Adi Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti masih seputar persiapan ibadah haji. Agar tidak kena pembongkaran untuk calon jemaah haji, maksud kami, dihimbau agar tidak mawa barang yang berlebihan. Untuk itu, calon jemaah haji hanya diperbolehkan mawa barang seberat 32 kg. Jemaah calon haji JCH Indonesia, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diimbau agar tidak mawa barang bawaan berlebihan. Berat barang bawaan baik bagasi maupun kabin dibatasi pihak maskapai. Petugas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Arpah mengimbau seluruh JCH agar tidak mawa barang bawaan melebihi batas maksimal 32 kg per orang. Sedangkan tas tetengan tidak boleh melebihi berat 7 kg. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan para JCH, yakni tidak boleh mawa barang yang dilarang, macam pisau, barang yang mudah meledak, hingga jenis makanan tertentu. Selama menunaikan ibadah haji, kebutuhan seluruh JCH telah disediakan panitia penyelenggara. Seluruh JCH Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam satu kelompok terbang, yakni Kloter 18. Sesuai jadwal, JCH masuk asrama haji Provinsi Jambi pada 5 Juni mendatang dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam pada 6 Juni. Yang koper besar itu tidak boleh lebih dari 32 kilo. 32 kilo. Ya, kalau yang sedangnya itu yang tentengan yang di kabin itu 17 kilo. Oh, 17 kilo. Iya. Agar tidak terkena pembongkaran, Arpah mengimbau seluruh JCH atau keluarga JCH untuk menginformasikan kebijakan itu agar dapat dilaksanakan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
JCH asal Kabupaten Sarolangun juga diimbau untuk memperhatikan barang bawaan pada ibadah haji KG kayak tas dan juga koper itu harus sesuai dengan aturan penerbangan. Karena JCH itu cuma dibolehkan untuk membawa barang bawaan sebanyak 32 kg. Hingga akhir Mei 2023, persiapan JCH asal Kabupaten Sarolangun telah mencapai 99%. 197 JCH asal Kabupaten Sarolangun tergabung dalam kloter 20 bersama JCH asal Kabupaten Merangin. Kepala Kantor Kementerian Agama Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan di setiap bimbingan manasik haji, petugas telah mengingatkan agar seluruh JCH tidak membawa benda dilarang pihak angkasa pura dan penerbangan sipil seperti gunting dan pisau. Meski bertujuan positif, namun berdasarkan edaran dari General Authority of Civil Aviation Arab Saudi melarang JCH untuk membawa benda tersebut. Tak cuma itu baik, para JCH juga tidak diperkenankan membawa tas di kabin dengan isi maksimal 7 kg dan bagasi koper besar dengan berat maksimal 32 kg. Aturan IKO mengacu kepada perjanjian pengangkutan jemaah haji Indonesia antara Kementerian Agama dengan PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Insya Allah ini sudah 98-99% lah untuk keberangkatan. Sudah menyerahkan semua koper dan tas. Dan kita minta semuanya untuk mempersiapkan itu. Koper yang besar diminta untuk mengisi sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh melebihi dari 32 kg. Sesuai aturan penerbangan, ada beberapa barang yang boleh dan tidak boleh dalam bagasi. Sementara tas tenteng dan tas paspor harus melalui proses pemeriksaan X-ray, baik di asrama haji Jambi maupun di Bandara Batam. Edi Kusnadi, TPRI Jambi melaporkan. Nah, semoga JCH di Provinsi Jambi dapat mengikuti aturan tadi, tidak boleh bawa barang lebih-lebihan, melebihi 32 kg yang sudah ditetapkan oleh aturan penerbangan tadi, Nun. Betulnya, Antu Amsol. Jadi harus lebih cermat lagi dalam memilah barang bawaan apa yang nak dibawa. Betul. Saya senangnya kalau nganing orang nak berangkat haji, Antu Amsol. Rasanya saya nak bilugo ke tanah haji. Mudah-mudahan, yo. Iyo. Tapi daftar tunggunya lama. Betul. Ada apa-apa daftar sekarang, kagi berangkatnya dah halal. Yang penting sambil nabung dulu, dak. Betul. Apalagi kan Iko sekitar tanggal 5 KG itu sudah ada yang berangkat untuk kloter 17 ya. 17 sampai dengan 24 karena di Jambi ko ada 8 kloter penerbangan dan KG berangkat ke Saudi Arabia ke Batam dulu. Ke Batam dulu, transit dulu di Batam. Betul. Yo. Kita doakan semoga ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengikuti rukun-rukun haji dan dapat predikat haji yang mabrur. Amin. Dan balik pula ke tanah Indonesia ko dengan keadaan sehat, bertemu dengan sanak saudara semuanya. Ya, amin. Nah, kanti-kanti sampai di siko kami ngawani kanti-kanti di Bekabar Jambi dan akhirnya saya Ahmad Solihin dan saya Aidin Hussein beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.